Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Siska Dwi Paramita, Magister Psikologi, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi saya pada saat ini tentang perkembangan usia lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipit Saputri, NIM 1915054, mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, Magister Psikologi. Materi saya kali ini tentang perkembangan usia lanjut atau lanjut usia. Baru sebelum kita masuk ke ciri-ciri usia lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian usia lanjut. Pengertian usia lanjut adalah individu yang berumur 60 tahun yang pada umumnya memiliki tanda-tanda penurunan biologis, psikologis, dan ekonomi. Lanjut usia bukanlah penyakit, tetapi merupakan berkurangnya daya tahan tubuh menghadapi rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Selanjutnya saya akan masuk kepada ciri-ciri lanjut usia. Yang pertama ada periode kemunduran. Pada periode kemunduran, lanjut usia datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena penyakit khusus, tetapi karena proses menua. Dan yang kedua ada perbedaan individu pada efek menua. Setiap orang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda. Secara ekonomi, latar belakang pendidikan yang berbeda dan pola hidup yang berbeda pula. Ciri-ciri yang ketiga ada dinilai dengan kriteria yang berbeda. Pada waktu anak-anak menuju remaja, mereka menilai lanjut usia dalam cara yang sama dengan penilaian orang dewasa, yaitu dalam hal penampilan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya. Dan yang keempat ada stereotipe pada orang usia lanjut. Pendapat klise yang telah dikenal masyarakat tentang usia lanjut adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup dengan siapapun. Dan yang kelima ada sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat kelas tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang berusia lanjut. Mereka berpendapat kelas tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Dan yang keenam ada menua membutuhkan perubahan peran. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum usia lanjut, pujian yang dihasilkan dihubungkan dengan peran usia lanjut, bukan dengan keberhasilan mereka. Yang ketujuh ada penyesuaian yang buruk merupakan ciri usia lanjut. Hal ini cenderung diwujudkan dalam bentuk perilaku yang buruk dan tingkat kekerasan yang berbeda pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usia lanjut disebut sebagai periode kemunduran. Pada masa ini, seseorang tidak lagi bersifat evolusional, akan tetapi mereka akan mengalami kemunduran bertahap yang disebut dengan menua. Perubahan tersebut meliputi fisik, mental, maupun psikologinya. Penyebab kemunduran fisik ini dikarenakan adanya perubahan psikologisnya terjadi karena munculnya sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, kehidupan pada umumnya terjadi pada masa uzur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik pada usia lanjut atau lanjut usia. Perubahan fisik meliputi ke semua organ tubuh, diantaranya sistem pernafasan, sistem penglihatan, sistem pendengaran, dan sistem kardiovaskuler, dan sistem pengaturan organ tubuh lainnya.
Perubahan-perubahan fisik yang pertama ada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan, berat otak menurun 10-20%. Setiap orang berkurang sel-sel saraf otaknya dalam setiap harinya. Yang selanjutnya ada cepatnya menurun hubungan persyarapan pada sistem pernapasan, lambat dalam respon dan waktu berkreasi khususnya dengan stres. Dan selanjutnya tentang sistem pernapasan ada juga mengecilnya saraf panca indera dan berkurangnya sensitif terhadap sentuhan. Dan yang perubahan fisik yang kedua ada sistem pendengaran. Pada sistem pendengaran hilangnya kemampuan atau daya pendengaran pada telinga terutama terhadap bunyi, suara, dan nada tinggi, suara yang tidak jelas. Dan selanjutnya pada sistem pendengaran juga terjadi pengumpulan serumen pada dapat mengeras karena meningkatnya kreatin. Dan yang selanjutnya pada sistem pendengaran juga terjadi pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa atau stres. Perubahan fisik yang ketiga ada sistem penglihatan. Pada sistem penglihatan lensa lebih suram, kekeruhan pada lensa menjadi katarak, jelas menyebabkan gangguan penglihatan. Pada sistem penglihatan juga kornea lebih terbentuk sovel atau bola. Dan yang pada sistem penglihatan juga terjadi menurunnya daya membedakan warna biru atau hijau pada skala. Yang selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Yang pada kardiovaskuler, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun. Yang selanjutnya juga ada kekurangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigen. Juga terjadi pada sistem kardiovaskuler, tekanan darah meninggi akibat oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer. Perubahan fisik yang selanjutnya yang terjadi pada sistem respirasi yang pertama ada otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas respirator meningkat, menarik napas lebih berat. Juga terjadi pada respirasi. CO2 pada arteri tidak berganti dan kemampuan batuk berkurang. Perubahan fisik selanjutnya yang keenam ada perubahan pada sel, di mana pada perubahan sel lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya, dan berkurangnya jumlah cairan tubuh intraseluler. Dan juga pada sel terjadi jumlah sel otak menurun, dan menurunnya produksi protein di otak, otot, ginjal, darah, dan hati. Dan juga pada sel juga terjadi tergantungnya mekanisme perbaikan sel. Selanjutnya yang ketujuh ada sistem pengaturan temperatur tubuh, di mana pada sistem pengaturan temperatur tubuh ini temperatur tubuh menurun atau hipotermia secara fisiologik kurang lebih 35 derajat Celcius akibat metabolisme yang menurun. Dan juga pada sistem temperatur terjadi keterbatasan refleks menggigil dan tidak dapat memproduksi panas banyak hingga terjadi rendahnya aktivitas otot. Yang ke-8 juga ada sistem kulit, di mana pada sistem kulit mengalami mengerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak. Dan pada permukaan kulit juga mengalami kasar dan sedikit bersisik. Pada kulit kepala dan rambut menjadi menipis dan memiliki warna kelabu.
Pada sistem kulit ini juga rambut dalam hidung dan telinga memiliki penebalan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan lansia, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara dari kelas BKPI 2B dengan NIM 1915058. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan tahun ajaran 2020 dengan dosen pengampun Ibu Siska Dwi Pramita, MPSI Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang materi psikologi usia lanjut. Sistem motorik adalah pertambahan umur secara profesional pada kelompok 45 tahun atau lebih dan peningkatan secara umum dalam harapan lamanya hidup merupakan kajian tentang bertambahnya umur. Pertambahan umur seseorang berpengaruh terhadap fungsi organ tubuh setelah mencapai puncak. Kematangan usia dewasa, fungsi organ tubuh mengalami penurunan drastis. Penurunan kemampuan melakukan aktivitas dan kemampuan kerja jadi menurun. Penurunan tersebut karena penyempitan jaringan secara bertahap yang meliputi beberapa jaringan otot, sistem saraf, dan organ vital lainnya. Penurunan fungsi fisiologis neurologis terjadi sudah berumur 30 sampai 40 tahun dengan irama penurunan yang berbeda untuk setiap orangnya. Kemampuan mengangkut sisa-sisa produksi dalam tubuh mengalami penurunan. Integritas sistem saraf yang merupakan unsur vital dalam koordinasi respon muskuler juga menurun dan berakibat menurunnya kemampuan koordinasi gerakan. Kecepatan reaksi yang meliputi kecepatan merespon terhadap rangsangan orang lain, waktu reaksi dan waktu gerak mengalami penurunan. Demikian pula perspektif kinetik yang merupakan rasa gerak untuk mengetahui posisi tubuh dalam gerak mengalami penurunan. Selain penurunan kemampuan fisik, fisiologi, dan neurologi, jadi pula penurunan berbagai kemampuan lainnya, seperti 1. Penyesuaian diri terhadap proses pemulihan sesudah bekerja atau berlatih, 2. Fleksibilitas kesediaan, dan 3. Kontrol tubuh, 4. Elastisitas otot, dan 5. Sensitivitas pendengaran, ketajaman penglihatan, dan 6. Daya ingat. Keluhan yang sering dialami oleh orang lanjut usia adalah suka tidur dan mengalami kekuatan otot maupun persendian. Sejalan dengan penurunan kemampuan fungsi organ tubuh tersebut, maka kemampuan fisik seperti kekuatan, keseimbangan tubuh, kecepatan, dan kelenturan fleksibel juga mengalami penurunan. Perubahan struktur dan penurunan fungsi fisiologi secara bersama-sama meningkat setelah 30 tahun. Perubahan yang terjadi pada kekuatan dan kemampuan fisik yang lain memberikan pengaruh pada kemampuan akan tetapi perbandingan sel-sel darah merah dan volume darah antara pria umur 70 tahun dengan yang muda menunjukkan perbedaan yang kecil. Selanjutnya dinyatakan bahwa ukuran badan, volume jantung, dan darah tidak berhubungan dengan rata-rata denyut nadi maksimal atau kerja bagi orang lanjut usia. Bertambahnya usia orang dewasa juga mempengaruhi sistem pernapasan yang mulai berkurang dengan kapasitas vital, volume maksimal pernapasan, dan pengambilan oksigen secara maksimal selama latihan.
Penurunan kapasitas vital dari umur 30 sampai umur 80 tahun adalah 40%. Sedangkan pengaturan kapasitas maksimal pernapasan hampir 60%. Perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam kapasitas total paru-paru dalam pengeluaran pernapasan manusia. Hasil penelitian tentang kerja maksimal melalui tes memanjat dengan dua kaki bersama-sama menunjukkan bahwa pencapaian tingkat optimal untuk wanita sekitar umur 25 tahun, sedangkan jam pekerja untuk laki-laki pria sekitar 28 tahun. Penampilan optimal dicapai untuk kedua jenis kelamin, maka terjadi penurunan terus-menerus dalam rata-rata kerjanya. Kecepatan pengiriman sari makanan dan oksigen menuju daerah otot yang sedang melakukan aktivitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas dan gerakan hasil aktivitas itu sendiri. Semua itu banyak tergantung dari pemompaan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Penurunan secara terus-menerus rata-rata denyut nadi tertinggi selama bekerja. Maksimal yang terus-menerus jadi sesuai bertambahnya usia seseorang. Waktu sirkulasi darah memerlukan jangka waktu yang lebih lama bagi pria umur 70 tahun bila dibandingkan. Kedua, perubahan masa seksual. Pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan-perubahan kemampuan seksual mereka. Wanita memasuki masa menopause atau perubahan hidup di mana masa menstruasi berhenti dan mereka kehilangan kemampuan memelihara anak. Adapun pria mengalami masa klimakterik pria atau menopause dan klimakterik. Keduanya meliputi dengan misteri bagi kebanyakan pria dan wanita. Masa-masa ketika wanita mengalami menopause ini misalnya sering disebut dengan masa kritis. Terdapat fakta yang berkembang bahwa perubahan tersebut merupakan bagian normal dari pola kehidupan dan juga diketahui bahwa perubahan psikologi selama usia lanjut lebih memerlukan akibat dari tekanan emosional daripada gangguan fisik. Keadaan ini berlaku baik pada pria maupun wanita. Dan selanjutnya materi perubahan seksual pada wanita. Perubahan tubuh dan emosi secara umum terjadi pada saat menopause. Menopause tetapi tidak berlaku disebabkan atau berhubungan dengan keadaan tersebut. Umur rata-rata seseorang di mana menstruasi berhenti. 1. Rusaknya fungsi organ seksual. Setelah usia 50 tahun terjadi penurunan berangsur-angsur pada aktivitas gonal, walaupun pada usia 70 dan 80 tahun pria masih dapat membuahi istrinya. 2. Nafsu seksual menurun. Menurunnya nafsu seksual seiring dan menurunnya fungsi organ seksual. 3. Penampilan kelelakian menurun dengan menurunnya aktivitas gonal. Pria kehilangan dan menampilkan beberapa ciri yang lebih bersifat kewanitaan. Dan 4. Gelisah akan kepriaannya. Laki yang menampilkan dan tingkah laku kurang maskulin akan lebih memperhatikan kejantanannya. Dan 5. Ketidaknyamanan fisik. Dan 6. Menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh. 7. Penurunan kepribadian sehubungan dengan hilangnya keperkasaan. B. Perubahan seksual pada pria. Klimakteri pada pria sangat berbeda dengan menopause pada wanita loh. Klimakteri datang kemudian, biasanya pada usia 60-70 tahun yang berjalan sangat lambat. Produksi testosteron dapat saja dimulai pada pria pada usia berapa saja. Tetapi biasanya kekurangan ini bertambah dengan meningkatnya usia pada pria. Inilah adalah ciri-ciri utama dari klimakteri pada pria. Materi ketiga, perubahan dalam penampilan. Seperti telah diketahui, sejak masa remaja dini, penampilan seseorang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam penilaian.
when all Dalam I penilaian sosial, sebutan sosial dan kepemimpinan, mereka yang berusia lanjut usia memberontak terhadap penilaian status ini yang mereka takuti ketika penampilan mereka menurun. Bagi pria, terdapat kesulitan tambahan dalam berlomba dengan orang-orang yang lebih muda, lebih kuat dan lebih energi, yang lebih cenderung untuk menguasai kemampuannya dalam mempertahankan pekerjaannya dalam kaitan dengan penampilan baik bagi pria maupun wanita. Selalu terdapat ketakutan bahwa penampilan usia lanjut mereka yang akan menghambat kemampuan untuk mempertahankan pasangan mereka, suami maupun istri, ataupun mengurangi daya tarik terhadap lawan jenisnya. Sebagai kebiasaan umum, kaum pria pada kebudayaan kita memperlihatkan tanda-tanda ketuaan lebih cepat daripada seorang wanita. Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa kaum wanita menyadari seberapa jauhnya daya tariknya terhadap kaum pria, bergantung pada penampilan fisik, sehingga jika daya tarik tersebut hilang, merupakan adanya tanda-tanda ketuaan yang paling nyata yang menjadi masalah pada pria maupun wanita pada usia lanjut sebagai berikut: A. Berat badan bertambah. B. Berkurangnya rambut dan beruban. C. Perubahan pada kulit wajah, lengan, tangan menjadi lebih kering dan keriput. D. Perubahan otot. E. Masalah persendian. Beberapa orang berusia mempunyai masalah pada persendian, seperti sendi tungkai dan lengan yang membuat mereka sulit berjalan dan memegang benda, yang jarang menjadi pada orang-orang muda. F. Perubahan pada gigi. Dan G. Perubahan pada mata. Mata kelihatan kurang bersinar daripada ketika mereka masih muda dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang menumpuk di sudut mata. Dan H. Perubahan dalam kemampuan indera. Perubahan terdapat dari kemampuan indera mulai pada usia tua. Perubahan yang paling penting merepotkan dan tampak terdapat pada mata dan telinga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Semoga kalian yang menonton bisa menerima apa yang saya ucapkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I know that you're right, but you should know it. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, Prodi BKBI 2B, NIM 1915060, dosen pengampu Siska Dwi Paramita, MPC psikolog. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang perubahan mental, perubahan sosial, dan penyesuaian terhadap perubahan warga yang berusia lanjut. Yang pertama yang terjadi pada perubahan usia lanjut yaitu belajar. Orang yang berusia lanjut berhati-hati dalam belajar, memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dapat mengintegrasikan jawaban mereka. Kurang mampu mempelajari hal-hal yang baru, yang tidak mudah diintegrasikan dengan pengalaman masa lalu, dan hasilnya kurang tepat dibanding orang yang lebih muda. Kita tahu sendiri, orang yang berusia lanjut itu mungkin kalau sudah berumur dan usianya sudah lanjut, belajarnya pun susah. Untuk berhitung pun masih tidak ingat lagi, dan untuk ingatnya pun hanya salah satu saja. Jadi orang yang berusia lanjut belajarnya itu memerlukan waktu yang lebih banyak ataupun yang lama. Yang kedua itu adalah berpikir dan memberi argumentasi. Kita ketahui orang yang berusia lanjut berpikir dan argumentasi secara umum terdapat penurunan kecepatan dalam mencapai kesimpulan baik dalam
alasan induktif maupun deduktif. Yang ketiga yaitu kreativitas. Kapasitas atau keinginan yang diperlukan untuk berpikir kreatif bagi orang berusia lanjut cenderung berkurang. Dengan demikian, prestasi kreativitas dalam menciptakan hal-hal penting pada orang berusia lanjut secara umum relatif kurang dibanding mereka yang lebih muda. Di sini, misalnya orang yang berusia lanjut dulu memiliki kreativitas prestasi yang memukau. Misalnya dia dulu menjadi ketua RT atau kades atau hansip atau sebagainya. Tetapi jika mereka sudah berusia lanjut tidak bisa lagi untuk melanjutkan kreativitas prestasi mereka. Yang keempat itu adalah ingatan. Kita tahu tersendiri orang yang berusia lanjut pasti ingatannya sudah melupa dan ingat pun susah. Jadi ingatan di sini adalah orang-orang berusia lanjut pada umumnya cenderung lemah dalam mengingat hal-hal yang baru dipelajari dan sebaliknya lebih terhadap hal-hal yang telah lama dipelajari. Dan yang kelima yaitu kekerasan mental. Kekerasan mental sangat bersifat universal bagi usia lanjut. Apabila kekerasan mental terjadi selama usia muda, hal ini cenderung semakin tampak sejalan dengan bertambahnya usia, yang umumnya karena orang berusia lanjut lebih lambat dan lebih sulit dalam belajar daripada yang baru. Yang keenam yaitu adalah kesehatan. Kita tahu sendiri kesehatan untuk orang berusia lanjut itu rentan terhadap penyakit, apalagi memiliki cucu atau cicit yang lebih banyak. Pasti berbagai macam penyakit yang datang kepadanya, baik itu penyakit jantung atau stroke atau lambung atau sebagainya. Jadi di sini perubahan kesehatan terhadap orang berusia lanjut yaitu perubahan kesehatan terhadap kekuatan fisik dapat dilihat dari keinginan yang mengingat untuk mencari kegiatan yang dilakukan, duduk terus-menerus dan menurunnya kegiatan terhadap kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik dan tenaga. Misalnya di sini adalah kekuatan fisik, mereka fisiknya mulai melemah dan tidak bisa lagi untuk bekerja dan hanya duduk terus-menerus. Untuk mencari kebutuhan lainnya itu pun susah. Mereka mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya itu hanya dengan anak-anaknya yang sudah menikah atau memiliki suami, atau anaknya yang lebih mapan hidupnya. Kesehatan fisik bagi usia lanjut itu sangat rentan terhadap mereka. Yang selanjutnya yaitu adalah status ekonomi. Status ekonomi, orang yang berusia lanjut tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sering menghentikan banyak kegiatan yang penting bagi mereka, kemudian memusatkan perhatian pada satu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu tanpa memperhatikan apa hal penting bagi mereka atau memenuhi kebutuhannya. Di sini mereka orang yang berusia lanjut dan masih tinggal sendiri sama suaminya itu mencari pekerjaan apapun demi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Karena mereka tidak tinggal lagi sama anak-anak mereka. Jadi mereka itu mencari kebutuhan hidupnya untuk makan sehari-hari dengan cara apapun. Misal mengupas bawang atau menjadi tukang serabut atau sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah status pernikahan. Seperti halnya pria dan wanita yang tidak menikah pada awalnya masa dewasa dan usia muda, yang mempunyai waktu dan uang untuk memenuhi keinginan mereka dibanding yang menikah.
Begitu juga terjadi pada orang-orang berusia lanjut yang tidak menikah. Di sini orang yang sudah menikah mungkin di masa dulu-dulunya bercerai dengan suaminya, ataupun mereka tidak menikah sama sekali dan tidak punya anak sama sekali. Jadi status pernikahan bagi mereka itu sangat penting karena berpengaruh untuk mereka memenuhi keinginan mereka dibanding yang menikah. Begitu juga yang terjadi pada orang yang sudah menikah. Pasti perubahan itu terjadi berbeda-beda dimanapun itu. Baik, tadi adalah penjelasan tentang perubahan mental orang yang berusia lanjut. Yang kedua itu adalah saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial pada orang yang berusia lanjut. Perubahan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya telah dewasa dan mulai berkeluarga. Selama usia madya, orang senang terhadap kegiatan menjamu teman dalam bentuk acara makan malam, pesta-pesta, dan pada umumnya kehidupan sosial. Di sini mungkin usia muda mereka masih bersenang-senang dan bermain sama teman-teman mereka, berkumpul, main gap atau main lain-lainnya. Tetapi kalau sudah usia berlanjut, tidak akan bisa lagi untuk keluar rumah. Di rumah pun sepi, anak-anak mereka sudah dewasa dan sudah menikah semuanya. Jadi mereka hanya bisa menyesuaikan diri mereka itu di rumah saja. Dan mereka senang berkumpul dengan jenis kelamin yang sama. Bagaimana pola perubahan sosial dalam usia madya sangat dipengaruhi oleh status kelas sosial seseorang, yang berstatus ekonominya tinggi akan lebih aktif pada masa usia tersebut dibanding mereka yang berstatus rendah. Nah, teman-teman, tadi adalah perubahan sosial orang yang berusia lanjut. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap perubahan dalam kehidupan keluarga yang berusia lanjut. Penyesuaian terhadap perubahan dalam kehidupan orang yang berusia lanjut. Pola kehidupan keluarga yang mantap pada masa dewasa ini kemudian mulai berubah waktu memasuki usia tengah baya. Perubahan ini lebih dirasakan oleh para pensiun karena pengaruh berkurangnya pendapatan atau kematian suami atau istrinya di masa lanjut. Perubahan dalam kehidupan keluarga pada usia lanjut yaitu mungkin orang yang sudah bekerja di perguruan tinggi atau sebagainya, pendapatannya akan maksimal karena mereka masa pensiunnya ada. Tetapi mungkin bagi yang tidak, masih susah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.